Neng, iki ta? Ya, Cak. Ini ta Udah rumahnya? sampai ini. Hah? Ini rumahnya Aku Mas rotok. Syarif. Foto anu ya mau, meskipun nggak nyoper kesel aku perjalanan 2,5 jam toko Washington DC. Alah, mesti tah ini banyakan ngomelnya. Tapi seneng dulur. disupir, sampai supir seneng. Kamu mana enak warung VOA. Ini kita sudah sampai di kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania. Sekali-sekali lah masuk kok ngutek ya di Washington Di Washington DC. itu Nanti bosen bosen ya. pemirsa jadi sampean semua. Sekarang kita ngapain? Ini Nggak ada tujuan khusus? Iya. Ketemu orang khusus spesial atau gimana? istimewa. Istimewa. Seorang warga Warga Indonesia, suami istri. Tapi nanti kita ngobrolnya dengan suami ya. Apa ya? Pembentuk Haikal Garden, Cak. Garden, jadi dia bercocok tanam atau punya berkebun di samping rumah. Di Nah, samping itu loh, Nek, rumahnya. kecil, ini Iya. tuh kebunnya. Iya, kecil itu. Kalau di Facebook saya itu kok besar sekali nih. Iya, macam-macam, Cak. Meskipun yang namanya kecil. kebunnya tuh di mana-mana di kota Philly. Oh, gitu. Ini salah satunya. Salah satunya. Yang dinamakan Haikal's Garden. Itu saya lihat tadi udah lagi nyiramin gitu Mas. Mungkin lagi pembibitan sekarang kan. Nah, kita ganggu dulu ya Mas Kita ganggu Syarifnya Mas ya. Syarif. Yuk. Nah, ini bersama Mas Syarif Tambakyoso. Enggak, Syarif Saifullah. Saya Saifullah, tapi nama Facebooknya Syarif Tambakyoso. Itu Syarif Saifullah. Tambakyoso itu kan nama dari Madura Mas. Itu kan Iya. tokoh pahlawan Madura. Syarif Oh, Tambakyoso. Nama asli saya Syarif Saifullah. Syarif Saifullah. Syarif Iya, Saifullah. Ini Mas Syarif ini sudah menjadi tokoh di Philadelphia. Tidak hanya tokoh warga Indonesia, tapi juga tokoh komunitas Philadelphia Selatan, Cak. Karena kebun urban garden ini, Mas Syarif. Iya, betul. Nah, ini kok kayaknya masih tidak Kosong, belum ada hijau, belum ada tanaman ya, banyak. Mas? Ini kan baru mulai bulan Mei ya. Saya mulai tanaman itu adalah di dalam itu bulan April. Oh. Bulan April baru setelah 2 minggu pembibitan, sekitar 10 cm, itu menjelang spring saya keluarkan. Jadi tanah ini masih kosong, sebenarnya dalamnya sudah ada isinya, tapi kecil-kecil. Karena kita keluarkan, karena saya kan pembibitan sendiri, bukan beli di store-store yang sudah jadi, yang memang udah pakai kimia gitu. Dan saya pembibitan dalam rumah. Jadi mau tidak mau saya dari awal sekitar bulan April pertengahan itu saya sudah mulai pembibitan dalam rumah. Baru saya keluarkan sekarang ini. Jadi ini organik ya semuanya Iya, Mas ya? betul. Organik. Ini Itu semua. berarti tidak menggunakan kimia apapun. Ya, sama sekali saya tidak mempergunakan gitu. Mbak. Terus kalau hama menyerang atau ada penyakit gitu gimana? Nah, justru ini solusi untuk saya ini saya belajar dari pengalaman ya. Pengalaman pertama tuh saya nggak tahu kan 2010-an gitu kan tiba-tiba banyak kendala hama-hama tuh saya nggak ngerti gitu loh. Nah, sekarang saya sudah tahu. Sekarang saya mulai awal spend waktu saya di sini itu kalau ada hama saya tahu, saya cabutin. Jadi setiap pulang kerja, siang, sore, malam kadang pakai lampu, itu saya cabut satu-satu itu, Mbak. Rumput-rumputnya itu saya cabutin, terus binatang saya cabut satu-satu. Itu Biasanya hamanya kalau binatang apa Mas? itu kayak ulet ya, terus kayak ladybug gitu maksudnya gitu. Nah, itu kalau ada, terus ada kupu-kupu gitu ya. Kupu-kupu juga termasuk hama, makan. Bukan. Saya tahu kalau ada kupu-kupu berarti di dalam itu ada hamanya. Itu kayak telur-telur itu loh. Terutama ada yang di kubis-kubis. Nah, saya cari ibu atau bapaknya gitu, karena ada pasang kan. Dia segede-gede, Ponakannya, cucunya aja banyak Sampai jadi. kenal ya. Iya, karena saya dari pengalaman. Nah ini terus sekarang yang ditanam apa ini Mas? Apakah setiap musim lain atau emang setiap anu tetap Mas? Oh enggak, saya nanam tahun ini 20 macam. Tahun kemarin 20 macam, 20 banyak macam. sekali itu. Ya. Sayur-sayuran Asia, tropis. Itu ada kangkung, ada buncis, ada brokoli, ada timun suri, terus ada sawi gitu kan. Terus ada pare gitu loh. Jadi macam-macam. Terus untuk Amerikanya itu saya nanam beet gitu loh. Ada beet, itu kan orang Amerika suka kan itu ya. beet, ya. Beet saya tanam, terus kentang, itu saya tanam wortel, itu saya tanam gitu loh. Jadi lahan sekecil ini itu bisa menampung sampai 20 macam tanaman ya? Iya, Sama bisa. sekali musim tanam ya? Iya. Kemudian panennya Mas Syarif jual atau dikonsumsi sendiri atau dibagi-bagi piye Mas? Enggak, boten. Selama saya 5 tahun ini saya selalu panen saya bagikan kepada masyarakat. Oh, enak diaspora. Iya, karena ada Aku mau jadi tetangganya Mau, Mas ya, Syarif. karena Tetangganya. ada rasa kepuasan batin saya sendiri ya. Saya bisa memberikan kontribusi, maksudnya itu kan organik kan mahal kan. Jadi orang-orang tuh pada datang ke sini pada belajar sekalian. Nah, belajar tuh tak ajarin. Kita kan orang merantau kan, Mbak ya. Itu tanaman kan mahal, apalagi organik ya. Nah, kalau di rumah tuh yang nggak punya tanaman luas seperti ini misalnya, kan bisa pakai pot. Itu kan juga save money kan, kalau cabai itu mahal,
Kalau dia punya pot tuh kan bisa ditanam. Nah kalau dia nggak punya, datang ke sini saya kasih. Nah biasanya tuh nanti kita rame. Tiap tahun tuh saya ngajar anak-anak kecil juga datang pada belajar. Orang bule, orang Indonesia banyak sekali gitu. Nanti kalau, Sampai kalau semua orang kayak Mas Syarif, toko grocery atau supermarket bisa Tutup, bangkrut. ya. Tutup. Bangkrut dong Mas. Tapi nanti kita tahu lah, tanya kenapa dulu akhirnya memulai usaha seperti Urban ini, urban garden garden. seperti apa. Tapi sebelum itu, dulur kita parkir dulu obrolannya.